Oke, setelah kita sudah tahu hubungan antara kedua buah fungsi, apakah mereka saling inverse atau tidak, nah yang ketiga akan kita bahas, yang sekarang sudah menjadi kebiasaan kita nih, yaitu mencari domain dan range. Finding domain and range of inverse function. Nah, sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Kalau domain itu kan apa? Input. Range itu apa? Output. Ya. Inputnya sebuah fungsi, misalkan saya punya f sama misalkan saya punya fx. Inputnya fx ini pasti akan jadi outputnya f-1x atau inverse-nya dari fungsi asal ya. Begitupun range-nya sebuah fx, sebuah fungsi itu akan menjadi domain dari inverse fungsi tersebut, yang dimana kalau kita gambarkan bentuknya tuh nanti akan seperti ini. Misal saya punya ini A, ini B ya. Nah, domain f x. Nah, misalkan ada ini nih, ada fungsi fx ya. Nah, domainnya kan yang sebelah kiri ya. Nah, ini kan range-nya di sini. Range fx. Nah, kalau kebalikan kan berarti ini. Nah, ini inverse-nya kan f-1x. Yang dimana berarti ini jadi domainnya. Domain f-1x ini jadi range-nya f-1x gitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi, teman-teman udah tahu domainnya dari fungsi tersebut, itu pasti jadi range inverse-nya apabila kedua fungsi tersebut saling inverse gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita kaitkan dengan bagaimana caranya mencari inverse dari sebuah fungsi. Ya. Nih, nomor 4. Find an inverse function. Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa step juga. Sebentar ya. Sorry. Nah, misalkan jangan misalkan. Ini step pertama. Misalkan kita punya fx. Ya. Nah, kita ubah fungsi fx ini, yang dimana fx ini kan sama dengan y biasanya ya. Nah, kita ubah jadi x sama dengan titik. Ya, biasanya dinotasikannya x sama dengan fy. Step kedua yaitu dengan mengganti nilai x-nya ini menjadi f inverse y sama dengan fy. Nah, jadi
yang ini diganti ke sini, tinggal ganti aja sebetulnya. Nah, step ketiga yaitu ubah variabel X-nya menjadi Y. Gitu. Atau F min 1X sama dengan FY. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ini. Contoh, saya punya F X sama dengan 2 per X min 3 ditambah 4. Nah, Fx ini kan sama dengan Y ya, berarti kita ubah jadi Y sama dengan 2 per X min 3 ditambah 4. Nah, bentuk ini kita ubah karena ini kan Y sama dengan ya. Nah, kita ubah bentuknya jadi X sama dengan ya. Kita ubah bentuknya jadi X sama dengan, gimana caranya? Tinggal pindah ruas teman-teman ya. Nah, berarti gimana caranya? Pindah-pindah ruas aja. Y ini pindah ruas ke sini jadi Y, pindah ruas ke sini jadi Y min 4 sama dengan 2 per X min 3. Terus kita apain lagi? Kali silang. Ini jadi naik ke sini dikali silang. Jadi Y min 4 dikali X min 3 sama dengan 2. Nah, terus gimana lagi nih? Ini turun ke bawah ya. Dibagi X min 3 sama dengan 2 per Y min 4. Supaya X-nya sendirian, supaya X-nya jadi sendirian, jadi X sama dengan, jadi X sama dengan 2 per Y min 4 plus 3. Ini pindah ruas ke sini. Nah, step 1 udah terpenuhi nih. Sekarang tinggal step 2. Kita ubah bentuk X, bukan bentuknya, X sama dengan ini jadi F min 1 Y. Ya udah, tinggal diganti F min 1 Y. Nah, yang ini diganti jadi ini, itu loh, 2 per Y min 4 ditambah 3. Nah, setelah itu bentuk ini itu akan sama dengan, atau bentuk lainnya itu adalah F min 1X sama dengan 2 per X min 4 tambah 3. Nah, jadi bentuk fungsi awalnya Fx sama dengan 2 per X min 3 tambah 4. Inversenya F min 1X nya itu adalah 2 per X min 4 tambah 3. Gitu ya. Ini cara merubah fungsi menjadi mencari fungsi inverse dari sebuah fungsi gitu ya. Nah, contoh lagi, misalkan ini contoh 1 ya. Contoh 2, misalkan saya punya Fx sama dengan 2 ditambah akar X min 4. Kita ubah sekarang, ini jadi Y sama dengan 2 ditambah akar X min 4. Kita ubah bentuknya jadi X sama dengan, gimana caranya? Ini pindah ruas dulu ke sini. Y min 2 sama dengan akar X min 4. Nah, supaya bentuk akarnya ini hilang, berarti yang sebelah kiri harus dikuadratkan. Y min 2 kuadrat sama dengan X min 4. Ya, kalau kita mau buat X-nya sendirian, gak ada negatif 4-nya, berarti negatif 4-nya pindah ruas ya. Jadinya Y min 2 kuadrat plus 4 sama dengan X. Atau kita tukar jadi X sama dengan
Y min 2 kuadrat ditambah 4. Step 1 sudah terpenuhi, sekarang kita tinggal ganti jadi F min 1Y sama dengan Y min 2 kuadrat ditambah 4. Ini step 1 ya. Ini step 2. Nah, step 3-nya kita ganti semua variabelnya menjadi X. F min 1X sama dengan X min 2 kuadrat ditambah 4. Nah, ini jadi inverse-nya. Jadi, fungsi awalnya Fx sama dengan 2 tambah akar X min 4. Inverse-nya itu sama dengan X min 2 kuadrat ditambah 4. Gitu. Saya. Nah, sekarang saya tanya domainnya apa, range-nya apa. Domainnya aja dulu. Kalau yang ini. Yang contoh 2. Domainnya. Ingat, kita lihat fungsi awalnya aja dulu. Domainnya apa? Domainnya, lihat, ini ada bentuk akar ya. Berarti bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan 4. Ya, berarti domainnya kita tahu 4 sampai tak hingga. Gitu. Range-nya berapa? Berarti mulai dari mana range-nya? Range-nya tinggal kita masukin aja kalau dari yang terbawah ya, 4. Berarti akar 0, berarti kita kalau kita masukin 4 berarti range-nya mulai dari 2 ya. 2 sampai tak hingga. Nah, ini domain sama range dari Fx. Kalau nyari domainnya inverse, berarti itu kan sama kayak range-nya Fx, betul nggak? Berarti domainnya adalah negatif 2 sampai tak hingga. Range-nya F min 1 berarti apa? Itu sama dengan domainnya Fx, berarti 4 sampai tak hingga. Begitu. Mudah ya? Nah, tadi saya udah kasih tugas. Nah, sekarang ada tugas lagi nih. Tugasnya yaitu adalah mencari inverse dari masing-masing fungsi di bawah ini. Find F min 1 dari X. Fx gampang kok. Fx sama dengan X plus 3. Fx sama dengan 3 min X. Fx sama dengan 2X plus 3 per 5X tambah 4. Selain cari inverse-nya, juga cari domain dan range. Untuk Fx dan F inverse-nya. Oke. Dikerjakan ya.